Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frilening Matusalia dengan NIM 211010404. Di sini saya akan menjelaskan chapter 6 tentang perkembangan sosio-emosional pada masa bayi, yaitu yang terdiri dari 3 pembahasan: perkembangan emosional dan kepribadian, orientasi sosial atau memahami attachment, dan konteks sosial. Di dalam perkembangan emosional dan kepribadian terdiri 3 pembahasan lagi, yaitu perkembangan emosional, perangai, dan perkembangan kepribadian. Psikolog mengklasifikasikan emosi ada 2, yaitu positif dan negatif. Di situ ada 4 hal yang mempengaruhi, yaitu pengaruh biologis dan lingkungan, emosi awal, dan ekspresi emosional dan hubungan sosial, dan juga regulasi emosional dan cara mengatasinya. Pengaruh biologis dan lingkungan itu terkait dengan pematangan bertahap dari daerah frontal korteks cerebral yang dapat menggunakan kontrol atas daerah lain dari otak. Emosi awal, Michael Lewis membagi emosi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Ekspresi emosional dan hubungan sosial di situ terdiri dari 3 macam tangisan, yaitu tangisan dasar, tangisan marah, dan tangisan menahan sakit, dan 2 senyuman, yaitu senyuman refleksik dan senyuman sosial. Kemudian regulasi emosional dan cara mengatasinya. Pembahasan selanjutnya adalah perangai. Di situ ada 3 penemu, yaitu Catur dan Thomas, psikiater Alexander Chase dan Stella, yang mengemukakan 3 macam anak, yaitu anak yang mudah, anak yang sulit, dan anak yang lambat. Kemudian Jerome Kagan yang mengklasifikasikan temperamen berfokus pada perbedaan antara anak yang pemalu, pendiam, dan anak yang suka bergaul, ekstrovert, dan berani. Kemudian ada Mary, Robert, dan Bates yang berpendapat ada 3 dimensi, yaitu extraversion, efektivitas negatif, dan kontrol. Perangai dipengaruhi oleh 2 pengaruh biologis, karakteristik fisiologis, dan goodness of fit, dan mengasuh anak. Kemudian ada pengembangan kepribadian yang terdiri dari 3 karakteristik: kepercayaan, perasaan diri yang berkembang, dan kemandirian. Pembahasan selanjutnya orientasi atau pemahaman sosial dan attachment. Di situ terdiri dari 4 pembahasan, yaitu orientasi atau pemahaman sosial, attachment dan perkembangannya, perbedaan individu dalam attachment, dan gaya pengasuhan dan keterikatan. Di situ attachment adalah ikatan emosional yang erat antara 2 orang. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah konteks sosial, yang mana menjelaskan tentang pentingnya mengasuh anak. Proyek Bringing Home Baby adalah workshop untuk orang tua baru yang menekankan pada penguatan hubungan pasangan. Kemudian sosialisasi timbal balik selama bertahun-tahun antara orang tua dan anak-anak yang sifatnya 2 arah berproses menjadi 1 arah. Ketika sosialisasi timbal balik telah dipelajari pada masa bayi, tatapan timbal balik atau kontak mata memainkan peran penting dalam interaksi sosial awal. Bentuk penting dari sosialisasi timbal balik adalah scaffolding, di mana orang tua mengatur waktu interaksi dan menggunakan scaffolding caregiver memberikan hal positif, kerangka timbal balik di mana mereka dan anak-anak mereka berinteraksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.